Halo guys, kita sedang berada di wilayah Ibolian, Kang. Toh Ibolian ini Pas di pasar pas Ibolian. di pasar Ibolian, cuma tutup. Nanti dia buka Selasa, Nah, Sabtu, Kamis. kita memperlihatkan betapa semangatnya warga Ibolian ini menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Coba lihat tuh, bendera merah putih dan umbul-umbul merah putih berkibar dengan begitu indah. Awas tuh, bisa dilihat. Jadi ini salah satu bentuk nasionalisme. Aduh, bikin semut. Nih, ini guys, panjang jalan. Kalau ada rumah-rumah sih, kalau pas banyak rumah dah. Nih, boleh dilihat ini. Ini bukti nyata kecintaan masyarakat. Ibolian itu di wilayah Sulawesi Utara, guys. Kabupaten Bolang Mongondo. Kecamatan Demoglang Barat. Keren. Bangga kalau lewat melintas jalan ini. Tuh. Keren toh. Ini masuk desa Tonong. Di mana ini? Tonong. Kita habis jalan-jalan guys, menyusuri nih, luar biasa. Berbatasan, hanya batas jalan. Jadi ini jalan ini bisa tembus ke Gorontalo, Kang. Gorontalo kalau lewat Bolsel, Molibagu. Kalau kita mau pulang ke kota Mobagu, habis jalan-jalan melakukan pengecekan pasar Ceile. Keren guys. Ini bisa dicontoh oleh desa-desa yang lain, kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Indonesia yang masih belum semangat atau belum tergugah. Sudah terlihat dari kejauhan. Tuh, Bagaimana keren toh. perjalanan itu, bendera. Ini di wilayah Sulawesi Utara, guys. Di bawah gubernur siapa? Olidondo Kambing. Tapi di sini siapa? Ibu wali kota. Tuh. Ini Kabupaten Bornong. Bagaimana wali kota? Iya, no kan tetap ketuk di bawah. Kabupaten Bupati, wali kota. Iya, no. Kalau untuk Bornong ini kabupaten sekarang PJS Bupati. Keren, bangga sekali. Ini masyarakatnya tuh masyarakat biasa-biasa, bukan seperti masyarakat di perkotaan yang keyes begitu, biasa-biasa. Tapi kecintaan mereka terhadap bangsa Indonesia itu luar biasa. Iya, ini kebanyakan para petani ini di sekitar sini. Tuh. Keren loh. Jadi wilayah-wilayah yang ada di Indonesia memang patut untuk mencontohi semangat masyarakat Sulawesi Utara. Mungkin banyak juga provinsi-provinsi yang lain yang sudah menggerakkan masyarakatnya, paling tidak menunjukkan suatu kebanggaan menjadi warga negara itu dengan mengibarkan bendera merah putih sebagai semangat rasa syukur bahwa
sudah 78 tahun nanti tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia ini sudah merdeka. Apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Iya dong. Merdeka kan pertama dari pribadi kita sendiri untuk merasakan apakah kita bisa sudah merdeka atau enggak. Tapi sesungguhnya bangsa itu sudah memberikan kemerdekaan sebenarnya. Asal kita berani untuk menyuarakan suara-suara kebenaran. Modalnya hanya berani saja. Seperti ini melawan penjajah dulu kan karena berani. Kalau kita takut sudah kalah terlebih dahulu. Tuh, keren. Walaupun hanya dengan bambu-bambu, tapi ketika dipasang bendera merah putih itu seperti kalau orang itu bersahaja punya makna yang sangat luar biasa ini bendera-bendera ini. Jadi memang memasang bendera itu tidak hanya nanti tanggal 17 Agustus. Kalau di wilayah ini memang sangat mengikuti anjuran dari pemerintah pusat bahwa harus dipasang sejak tanggal 1 Agustus kan Kak? Iyo no. Pemerintah dari pusat sampai ke daerah tuh secara begitulah. Ini di samping saya kebetulan orangnya tukang protes, jadi kalau salah ngomong sedikit langsung diprotes. Nah itu adalah sebenarnya bentuk dari suatu kemerdekaan. Apa deh? Jadi kalau misalnya ada salah, kita harus punya keberanian untuk meluruskan. Jadi yang salah juga harus rendah hati untuk bisa menerima kesalahan, menerima masukan. Seperti itu guys. Oh keren kan? Boleh dilihat nih masyarakat rumah-rumah yang ada. Tuh ini. So di mana ini? Mogoyunggung. Tuh. Ini di Mogoyunggung. Saya agak kesulitan kalau menyebut nama-nama desa demi desa. Luar biasa. Setiap rumah besar kecil, rumah permanen atau semi permanen, semuanya memasang bendera merah putih. Bahkan pagar-pagar sekolahan yang ada diberi cat juga merah putih. Tuh. Ini membuktikan karena sawah-sawah jadi luar biasa. Di sisi kanan sana dia itu pegunungan hutan. Keren. Masih bagus. Semoga wilayah ini dipenuhi dengan kedamaian, masyarakatnya bisa mencintai ketentraman, kesejahteraan. Tapi satu hal, kalau di dalam ajaran agama kita pasti diajarkan untuk mendoakan kota di mana kita tinggal, untuk mendoakan kesejahteraan kota tersebut. Karena di mana ada di mana kita bisa mendoakan kota itu untuk sejahtera dan kota itu sejahtera, maka itu pun menjadi kesejahteraan kita juga. Iya toh, guys. Amin. Tuh, ini dengan umbul-umbul terpasang dengan begitu rapi. Kita sudah masuk Tuh, desa Imandi. keren. Ini Imandi nih. Tadi kita baru dari pasar Imandi, guys. Tuh. Semoga juga ini masuk ke Moga. Nah, ini Tidak kalah memang luar biasa.
menjadi warga negara Indonesia ini namanya. Paus dulu. Tuh, keren. Tuh. Kita perlihatkan tuh, gereja rumah ibadat dibangun dengan begitu megah. Begitu juga rumah-rumah ibadat yang lain. Semuanya bisa beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dengan rasa aman dan tentram. Waktu sini toleransi agamanya tinggi. Tinggi sekali. Rumah sakit Pertama pulang mengunduh. masih belum baru operasi itu belum sementara proses. Berarti banyak membutuhkan tenaga kerja juga di situ, Kang. Iya, nakes-nakes, administrasi. Awas. Ini seperti ini sampai Kota Mobagu nanti, sampai Kota Mobagu. Saya karena belum melintasi dari Kota Mobagu ke Manado, bagaimana Kak? Kalau ke sana meriah juga itu di sepanjang jalan sama kan? Nah, Karena memang masih Indonesia juga. iya dong. Kalau Ini polsek. Malah Timur. Ini yang menjaga keamanan tadi ya. Keren. Kantor-kantor, sekolah-sekolahan, semua memasang bendera merah putih. Coba lihat begitu indahnya dia berkibar. Ini harus terus ditanamkan. Memang kepada anak-anak kita yang masih kecil-kecil sudah harus dikenalkan rasa nasionalisme yang begitu tinggi supaya dia bisa menghargai, menghormati jasa-jasa para pahlawan dan bangga menjadi warga negara Indonesia dengan melakukan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Jadi seperti itu guys. Tuh, keren memang. Aku bangga memang menjadi warga negara Indonesia dan bertambah semangat ketika bisa melihat ini kibaran-kibaran bendera merah putih di sepanjang jalan ini. Ikut jadi bersemangat lah, karena mereka saja bisa menunjukkan kebanggaan, kenapa kita tidak, iya kan? Diberkatilah kiranya ini rakyat-rakyat masyarakat di sekitar wilayah sini supaya tetap bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Ketika ada perselisihan kiranya bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus mengorbankan nyawa, melewati kekerasan demi kekerasan. Nah, semarak sekali. Awas, ini luar biasa, keren. Bagaimana di wilayah yang lain guys? Belum terlambat untuk menjadi seperti ini, masih belum terlambat. Ini baru tanggal berapa ini? Tanggal 12 ya, 12 Agustus. Sedikit lagi kita akan merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke berapa dek? ke-78 tahun. Maksudnya yang ke-17 itu tanggal 17 Agustus guys. Nah, kalau kami di kantor Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone di bawah Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai tanggal 16 juga turut serta sudah memeriahkan HUT RI tersebut dengan melakukan berbagai macam lomba, kegiatan-kegiatan. Yang pertama kita jalan sehat, yaitu untuk merasakan begitu nikmatnya hidup sehat itu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sambil kita mengelilingi wilayah sekitar kita dengan jalan sehat, kita bisa bersaling sapa ya dengan masyarakat sekitar seperti itu. Jadi kita mulai jalan sehat, dan untuk meningkatkan silaturahmi dengan keluarga besar kantor kita, maka kita akan melaksanakan lomba-lomba. Walaupun murah meriah, tetapi ketika kita berkumpul bersama-sama di dalam satu wadah perkumpulan dalam perayaan HUT tersebut, pasti menjadi suasana yang sangat luar biasa gitu. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain akan dilaksanakan nanti tanggal 16 dan 17. Bagaimana di kantor dirimu, Say? Apakah ada kegiatan-kegiatan? Ini lumayan panjang kita punya perjalanan, dan lumayan kita diberi pemandangan yang begitu luar biasa ini. Hah? Jaga, lestarikan. Kota Mobagu dari sini 32 km. Di apa itu namanya itu? Apa ini namanya? Selalu lupa kita. Pal, batas, pal. Tuh. Biar di dalam sana guys, sana tuh rumah-rumah orang di dalam yang bukan jalur lintas, itu pun mereka tetap memasang bendera-bendera sana guys. Tuh, itu di jalan dalam. Tuh sana, tuh itu di jalan apa ya? Jalan gang ya namanya. Jalan dalam lah pokoknya. Kalau ini kan yang kita lewati ini jalan trans ini, yang tembus sampai provinsi Gorontalo. Nah, provinsi Gorontalo. Ini, awas anjing di muka. Memang banyak binatang-binatang di sepanjang jalan, jadi kita harus hati-hati. Tuh, luar biasa. Tuh, minuman tadi. Tuh. Biarpun hanya dengan pita yang berwarna merah putih, ataupun ada yang menggunakan kantong plastik warna merah putih digunting sedemikian rupa, itu pun sudah memberi warna yang sangat luar biasa, yang menjadi warna merah putih. Tuh guys, ini guys, betapa indahnya pemandangan yang kita lintasi ini. Jadi sangat enak sekali dilihat. Masih banyak pepohonan-pepohonan. Masih dalam keadaan yang sama. Berkibarlah benderaku. Luar biasa. Dan jalan lintasnya ini sangat mendukung ya, sangat enak, tidak banyak lubang-lubang seperti itu. Ada lubang tapi tidak banyak,
jadi tidak mengganggu perjalanan. Ini juga salah satu yang bisa dicontohi oleh provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten lain. Nih, luar biasa. Memang bukti dari perjuangan itu terbukti ya, bisa diukur. Tuh, keren. Nah, ini sudah tidak ada rumah-rumah. Kita hanya melihat kiri kanan jalan yang hijau. Karena di sini guys, kalau misalnya tidak dipasang benderanya, di antara banyak yang pasang bendera dan umbul-umbul seperti itu, maka pemerintah melewati ketua-ketua RT itu mendatangi rumah tersebut untuk mohon untuk disediakan dipasang, keren, besar, dipasang bendera ya, seperti di kantin itu Kak, itu lihat pondok-pondok yang di berjualan di jalan dianjurkan untuk memasang begitu. Tentu Katuk dengan bahasa yang enak didengar toh, jadi orang Katuk bersemangat untuk memberi diri dan bersama-sama bekerja sama. Ini tanpa bekerja sama ini yang tidak akan ada ini bendera-bendera ini. Didatangi, ayo benderanya dipasang, seperti itu. Ini apa namanya ini? Transmart ya Kak ya? Ya. Moto Tabian. Moto Tabian. Transmart, transmigrasi Angkatan Kota Darat. Mobagu, 27 kilo lagi. Anak-anak sekolah hari Sabtu sekolah kan di sini? Sabtu. Oh iya ya, anak-anak. Generasi penerus. Gereja, rumah ibadat. Nih rumah ibadat juga sama, juga memasang, luar biasa. Yang dia bawa ini arang tempurung dari Gorontalo EDM. Tuh ada anjing guys. Hati sesamanya, hati sesama. Ini langsung di kebun ini dulu ya Mas. Alfamart. Nah ini ada apa ini, kantinnya, kantin pembangunan gereja. Jadi di Sulawesi Utara
Saya karena jarang juga jalan-jalan ke provinsi-provinsi yang lain, jadi kurang tahu guys, mungkin sama. Jadi di jalan itu kadangkala ada penggalangan dana untuk rumah-rumah ibadah. Jadi tidak hanya dari gereja, bisa juga dari rumah-rumah ibadat yang lain. Itu penggalangan dana untuk macam-macam, untuk bangunan gereja atau bangunan rumah ibadat lah. Jadi di pinggir jalan seperti itu. Jadi kita melintas harus pelan-pelan, dan kalau berkenan untuk memberikan dana-dananya dengan senang hati, mereka terima seperti itu. Apakah di negara, di wilayah-wilayah teman-teman semua seperti itu guys? Kalau di Kalimantan juga ada. Iya, ada juga. Nah, kita lihat tuh sana gunung toh itu, gunung-gunung tuh. Ini jagung. Karena memang kalau dari wilayah Sulawesi ya, salah satu milu alias jagung. Ini bangun apa ini? Baru tuh jagung-jagungnya di pinggir jalan seperti itu guys. Kalau sana bukan rumah ya guys, itu kubur itu. Di sini kubur juga ya sama saja sih. Di pinggir jalan, masih banyak di pinggir-pinggir jalan. Kadangkala kalau kita lewat pada malam hari itu seperti perkampungan. Ada beberapa orang yang awas mobil menyebutnya kampung Wowo, karena rame seperti itu kalau malam, karena pakai lampu, kuburannya pakai lampu kalau malam, jadi seperti perkampungan. Dan beberapa orang menyebutnya kampung Wowo itu, atau bahasa Indonesianya kampung bisu. Nah, seperti ini guys yang saya katakan tadi, untuk penggalangan dana untuk rumah ibadah. Wow, umbul-umbulnya luar biasa. Keren. Terima kasih Sulawesi Utara. Saya merantau ke wilayah ini dan semakin bangga untuk menjadi bagian masyarakat di wilayah Sulawesi Utara. Apalagi guys, kalau misalnya pas hari-hari besar seperti Natal itu, wow, itu ornamen Natal itu di pinggir-pinggir jalan, sepanjang jalan Sulawesi Utara itu dipasang di sepanjang jalan, tentu tidak mengganggu lalu lintas yang pasti. Begitu juga dengan Paskah, itu juga ornamen Paskah dipasang sepanjang jalan. Begitu juga dengan hari besar Lebaran, Idul Fitri juga dimeriahkan dengan ornamen juga, dengan lampu-lampu yang begitu indah, dengan bangunan-bangunan yang begitu indah. Biasanya kalau di Kota Mobagu itu pos yang dihiasi, pos-pos penjagaan lebaran itu, aduh, memang. Terus di lapangan, iya, posko Ramadan namanya. Katanya banyak gulanya. Nah, jadi memang setiap momen-momen kenegaraan atau hari-hari besar ini di wilayah Sulawesi Utara ini, kita selalu
ikut atau selalu turut serta untuk memeriahkan itu, dan itu bersatu guys. Nah, hal-hal yang seperti itu memang bisa dicontoh. Memang mungkin ada wilayah-wilayah lain juga seperti itu, tetapi kalau belum bisa mengikuti seperti itu, karena segala yang baik ketika kita ikuti ya hasilnya pasti baik. Kan kita dianjurkan untuk terbuka kepada segala sesuatu yang sifatnya baik dan juga sifatnya membangun. Soy geboy. Tidak terasa kita sudah dekat ini sampai rumah, tetapi kita akan singgah dulu di kebun guys, karena besok itu kita ada acara pengucapan syukur di gereja. Jadi kita akan mempersiapkan pengucapan syukur tersebut dengan senang hati tentunya. Jadi kita akan singgah di kebun. Tetap ikuti terus video ini ya guys. Coba lihat sana pemandangannya luar biasa, luar biasa. Tuh nilu-nilu. Wow, keren. Tuh pemandangannya. Jadi memang kalau jalan ke tempat ini tidak membosankan sebenarnya, karena kiri kanannya itu luar biasa. Muka belakang di depan sana tuh, coba boleh lihat nih di depan tuh. Ini kalau di ini pedesaan, saya bilang berbeda lagi kalau misalnya di Manado nya, pemandangan juga tentu beda, lain lagi. Tuh keren. Ini Sodi Bumbanon ya, karena masjid sana gereja. Nah, ini keren. Mungkin ada cerita waktu ada acara kita di lapangan, di sebelah lapangannya itu masjid. Kita kan ada perayaan hari-hari besar keagamaan Kristen, Nasrani. Nah, merayakannya itu kita membuatnya di satu lapangan seperti itu, dan di lapangan itu ada masjid guys. Nah, ketika pas waktu atau jam sholat yang sedang merayakan acara tersebut, stop dulu, kita tunggu sampai semuanya selesai, sampai sholat selesai semua, baru kita mulai ulang. Nah, itu adalah bentuk dimana kita hidup saling berdampingan, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Aduh, sudah juga. Sudah. Hah? Mana tuh langsat? Nggak ada langsat di sini. Oh, nih suamiku mau apa? Siapa temanmu? Siapa kak? Jujur aja loh. Nah, ini kita baru tadi singgah beli buah langsat guys. Ini segini tuh 20.000. Tadi katanya 3 piring itu 20.000. Tapi karena kita singgahnya pas di kenalan guys, teman, sahabat, dikasih lah 1 piring bonus. Begitu dapat bonus lah. Nah begitu, jadi memang luar biasa dapat bonus. Nah, kita ini sudah dekat-dekat, ini sudah 18 km lagi sampai di Kota Mobagu. Seperti itu. Nah, tapi kan tidak bosan-bosan kan melihat pemandangan demi pemandangan itu, pohon-pohon kemiri. Tuh. Makan
Langsat nih ceritanya sebentar nih. Siapa dia itu tadi Kak? Hari yang lalu ke pos di Awak. Oh, kenapa? Kalau makan, nah di mama itu tadi nih yang masakan. Oh. 3 kali 1 hari makan. Oh. Hari itu juga waktu dia menjaga di pos. Pos terpadu dulu. Naik. Tadi sebenarnya kita ke pasar itu juga mau cari buah salak. Tapi kalau di pasar Imandi itu yang jual buah salak itu orang Bali ya, orang Bali. Cuma karena ada acara hari raya keagamaan, kita tidak bertemu dengan penjual buah salak. Padahal sudah jauh-jauh. Cuma ya seperti itu. Itu guys. Oke, kita lanjut perjalanan dulu. Kita singgah sebentar di kebun. Kita mau ambil daun pangi. Itu daun pangi itu kluwek ya Kak, daun kluwek. Iya, daun kluwek, buah kluwek itu loh, buat bikin rawon. Nah, kalau kita makan daunnya, daun muda dibuat jadi sayur. Nanti pokoknya ikuti terus channel YouTube Lea Maanyan ini. Nanti kita akan buatkan videonya bagaimana cara mengambil daunnya, terus daunnya diapain, terus dicampur dengan ikan apa, memasaknya bagaimana. Nah, untuk sementara cara memasaknya ini saya masih bingung, apakah dimasukin ke buluh karena bambu yang buku-bukunya berjauhan itu, buluh yang jauh, buku-bukunya jauh sekitar 1,5 meter Kang, untuk membuat apa itu nasi lemang. Kalau di Kalimantan itu lamang namanya. Nah, itu bambu buat bikin lamang. Nah, itu saya masih belum beli bambunya. Jadi apakah dibakar atau dibuat di belanga. Di belanga itu apa? Wajan. Nah, jadi nantilah ikuti terus. Nah, oke, sana. Sebenarnya boleh juga bikin seperti wajik. Nah, iya di apa namanya, dimasak di kompor, cuman nggak enak, beda rasanya tuh. Bisa dibayangkan betapa sejuknya di wilayah ini, betapa sejuknya di tempat ini. Makanya tidak heran kalau di jalan itu kita menemukan air begitu guys, dari gunung, air yang langsung dari gunung. Itu karena memang masih bagus di atas sana, di pegunungan atas sana, tegakan-tegakannya masih bagus. Jadi sumber airnya pun bagus seperti itu. Nah, Kemiri ini ya, pohon kemiri. Ini kayak mau hujan kan? Mendung-mendung begitu. Oke guys, saya mau pamit dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Selamat siang.